Masih di Perempat RRI Makassar, sahabat budaya di mana saja berada. Menemani kebersamaan kita pagi hari ini, saya harus tuntaskan kebersamaan kita di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sementara ada rekan saya Richard yang akan menemani dari pukul 11 hingga jelang pukul 18 sore nanti. Sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janda lolos re anakna sana sikali dudu capilana ante kama lak burak ne bodeng malaki tawa ripote potena kota otupu jamu kodong sama dia tolong lo jago denger pote potena apalagi kalau kurang-kurang itu enu rehemo kok pantana kotindro tahu suasana lalena gayana lakama dong anak muda pena naiseng nikalena kodong rasa butami jai cucuna lapi-lapi pakau toto salah rambut disimet kumis disimet gigi palsu memangnya banyak wanu tapi barangkali uang palsu juga. Namanya sama kau. Memang tua tapi tua kelapa. Kalau di pacos santan namanya inggi. Golasi karung pisang inji. Apalagi kalau kau jibase. Lipo. Oh sese. Mau kau tahu kira siapa? Kapan ji? Telur setengah matang dong. 5 biji tiap pagi. Kasih merica. Kasih juga garam sedikit. Bala sakit mai bala ka. Ndak matonja kalau sudah tua mi. Sama tongji dengan poteng lame kayu. Mentengi lagi mi gala ayah. Mani mi narapi watuna. Sadar kau tak salah. Tobat mako. Pasti dah kamami deknu. Ya kau sangian jono paru tusu. Kasingka tulus saja kau. Ni macam mami. Innalillah. Kabaratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, berbeda halnya dengan wisata gua pada umumnya. Gua Pangkep menawarkan sekumpulan gua yang berdekatan. Wisata gua ini membentang dari Kabupaten Maros hingga Pangkep, tepatnya di kawasan Kars, Sulawesi Selatan. Dengan luas keseluruhan sekitar 43 hektar yang terdiri dari 268 gua di dalamnya. Menariknya, 50 gua diantaranya termasuk gua prasejarah karena ditemukan bekas makanan manusia purba hingga lukisan kuno. Demikian Kabaratna Pro 4. Padamu negeri
berakhir dan menatap mentari. Di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Bombangi lautku pasang, ku mapikan duriamu. Nabatulano, nama onariatina. Ngatin roi lubatu, rodrogina mampuria. Lomba mampiku, karena saatina. Boleh kiri tak baik ada jangan tali hatiku, balikan dulu kopiku. Boleh nikah mampirau, daru nanti nikmatkan dan romalankan.
di hatiku. Mereka dulu topikku, boleh nikah pirau, darun aja di matanya, dan romalan nak ngapang perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita-cerita ko HP wes apo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tahu deh di HP. Apalagi kau beranda aku cinampu bawa engke sih berita baru. Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi je tu mangkok ko media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita berita baca. Ya riga hoax. Weh, manang ke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawan ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI makoko tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Tapi tu wis sapo. Ya ko makute pale lebih ko berita na RRI.co.id baca pasti terjamin ni. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin kebenaran nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanjai tampilan na. Ya. Magampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makutu paru berita internasional na. Weh, magelo pedi. Luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera.
Om Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Buddhaya, di Chat Ferdinand hadir kembali. Kita sekarang sudah di program Teras UMKM e-commerce ya, edisi Jumat 14 November 2025 di program 4 RRI Makassar ya. Tema besar kita hari ini adalah dari toko ke TikTok ya. Kisah singa laut menjelajah e-commerce. Seru nih ya. Oke, bersama narasumberku siang hari ini ada Kakak Adrian Dwi Lismono selaku manajer pada PT Duta Maju Sejahtera. Wah, orangnya masih muda nih sahabat. Tapi kita simpan dulu nanti sebentar kita akan bincang-bincang bersama beliau. Nah, ini aku juga mau menyapa untuk sahabat budaya ya. Jadi kita juga nanti mengajak sahabat budaya untuk bisa bergabung ya di WA kita ataupun juga di telepon studio ataupun juga telepon WA. Nah, kira-kira ide konten seperti apa sih yang sahabat budaya sarankan kepada produser minyak gosok ini agar produk mereka ini bisa lebih mudah ya. Nah, kira-kira ide konten seperti apa sih sahabat budaya? Ini kan kita banyak sekali ya, apalagi di 2005 kemarin, terus gempurannya menuju ke 2026 ini sangat luar biasa ya. Nah, sahabat budaya nanti bisa share ke WA kita ya ataupun juga lewat media sosial ya, merespon. Bisa juga sebentar kalau yang mau bergabung boleh ya. Nah, jadi tema kita hari ini seru sekali. Nanti saat lagi kita akan bincang-bincang bersama. Ini produknya udah ada di mukaku di depan kita. Sebentar kita akan menyapa beliau. Jadi jangan kemana-mana, sahabat budaya. Besa di batangku atakara yang dijene poko ane puta kala sukanta pandingkungan ta pasolongan cerata bukan besa di batangku sangka tumpang ada kata apa sere julukana si batang acira si tongka ika peji kasalewangan apa rasanta kipaka jareni lantang pacengen cene ponto butada kala suka para karaen ipakala ini datang sandi
siri nalantang pancen ajak namu rewa rialeku mau nitapamu majatoni gurita sama nama tungkang lalu rioloku juga si padua pada lama risikan denge ajak namu rewa rialeku mau nitapamu majatoni gurita cici pasioku engkai jarimu di nagaga gunana walabi belo asipo jingetan si kuai tanah hukumi madece karya yang membela uitaku nasabara mana ketunimu pencekedomu ajak namu rewa rialeku mau nitapamu majatoni gurita cici pasioku engkai jarimu di nagaga gunana walabi belo asipo jingetan si kuai tanah hukumi madece karya yang membela uitaku nasabara mana ketunimu pencekedomu ajak namu rewa rialeku mau nitapamu majatoni wita Hey bro, sorry nih telat. Bukan telat, telat banget. Ya sorry bro. Dari mana sih? Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh.
Lihat nih, keren kan? Ya, keren. Jelas dong, mahal bro. Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu. Siapa tuh bro? Nggak tahu. Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 Tahukah Anda, waktu wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Iya, sahabat budaya dimanapun berada, akhirnya kita akan berbincang-bincang dengan Kakak Adrian Dwi Lismono selaku manajer dari PT Duta Maju Sejahtera. Kakak Adrian apa kabar? Baik. Baik ya? Oke. Hujan di luar ya? Iya, hujan banget. Kayak cocok ini kalau misalnya dengan produknya Kak Adrian di kesempatan siang hari ini. Nah kakak, ini bisa diceritakan sedikit tentang produk minyak gosok cap singa laut ya? Dan kemudian mengapa menggunakan e-commerce sejak tahun 2024 untuk mengembangkan usaha ini. Nah, apa sih sebenarnya motivasi utama di balik keputusan ini dan bagaimana Kakak Adrian melihat efektivitas TikTok atau Instagram ini dalam meningkatkan brand awareness pada segmen konsumen yang lebih muda? Mari Kakak. Ya siap, baik, jadi awalnya ini 2017. Jadi 2017. produk kami ini awalnya mulai dari ayah saya. Oh, dari papa. Betul, dari papa. Jadi waktu itu saya juga masih kuliah kan, masih kuliah di Surabaya. Nah setelah itu 2021 balik, akhirnya saya join ke minyak gosok ini. Jadi minyak gosok ini kan juga merupakan salah satu ciri khas ya dari Sulawesi Selatan ya. Makassar kita orang kalau kesini sih pasti carinya minyak gosok kayak gitu. Jadi 2021, 2022 juga kita juga mengembangkan inovasi lah juga kayak aromaterapi, roll on. Jadi kan biar lebih praktis kayak gitu. Nah, maksudnya memutuskan untuk meneruskan, berarti ini usaha keluarga ya? Betul. Oke, apa sebenarnya maksudnya ya Kakak Richard harus bilang bahwa kan masih usia muda ya. Betul. Nah usia seperti ini kan kita lagi pengen have fun, bener. lagi pengen kesana kesini, tiba-tiba harus aku harus stay di sini, duduk sini, meneruskan usaha keluarga. Ini gimana ceritanya?
Jadi dulu mungkin juga pas COVID ya. Jadi pas kebetulan COVID, akhirnya pulang ke Makassar. Jadi waktu itu juga mikir kan sayang banget. Memang ini kan usaha dari 2017 juga dikatakan belum cukup lama lah. Akhirnya pikir juga mungkin kalau diteruskan dengan cara generasi muda mungkin jauh lebih cepat perkembangannya kayak gitu juga. Tapi kan waktu itu kan maksudnya media sosial kita kan belum terlalu nggak seperti sekarang. Betul. Jadi juga waktu itu makanya juga waktu pertama kali masuk juga sempat bingung ya, gimana sih caranya? Apalagi kita waktu setelah sekolah, kuliah kan juga bingung ya, belum ada pengalaman kerja gimana. Tapi juga akhirnya juga belajar juga sih, gimana kita turun ke lapangan, cara berjualan kan tidak segampang yang kita pikir ternyata kayak gitu. Masih ingat nggak maksudnya waktu akhirnya memutuskan untuk melanjutkan usaha Papa, apa sih yang pada saat itu masih ingat Papa ngomong apa gitu? Sebenarnya sih nggak ada ngomongan apa sih, cuma ngomong apa gitu. langsung aja ngomong, ya udah kamu bantu terusin Papa deh yang ini deh kayak gitu. Terus pikir waktu itu ya udah deh nggak apa-apa deh, coba juga kan, nggak ada salahnya. Kita kan juga istilahnya kan kita juga sudah dibekalin banyak hal kan, kenapa kita menolak kesempatan juga kan tidak selalu datang juga kan. Jadi akhirnya memutuskan bergabung deh kayak gitu. Oke, seru juga ya. Benar. Apalagi musuhnya. Nah, ini tadi kan sempat singgung soal COVID nih. Ini Kakak Richard tertarik ada cerita istimewa apakah di COVID itu ketika kan ini rintisannya dari 2017 ya? Betul. Oke. Jadi sebenarnya sih pada saat COVID itu malah kita sempat tutup loh malahan. Jadi kan mungkin karena kita brand baru juga kan, juga belum terlalu kuat di pasar, jadi kita akhirnya memutuskan lebih baik kita tutup juga karena waktu itu kan menjaga istilahnya juga keamanan lah. Kebetulan di rumah juga waktu itu masih ada nenek kan, jadi tidak terlalu banyak aktivitas di luar. Takutnya kan bawa ke rumah kayak gitu. Apalagi kan di saat itu kan maksudnya kondisi maksudnya mereka yang usianya itu kan memang harus betul diprotek. Oke, jadi pada saat sempat tutup itu apa maksudnya apa ya akhirnya ini kayaknya harus bangkit lagi, harus jalan lagi ini. Jadi 2021 itu kan ke 2022 lah istilahnya kan, waktu juga bingung ya mau ngapain. Akhirnya sambil akhirnya mulai inovasi, coba mikir-mikir, lihat kira-kira yang zaman sekarang sih butuhnya apa sih gitu loh. Jadi akhirnya 2022 mungkin lah awal-awal gitu kita mulai bangkit lagi, mulai jalan ke pasar lagi, terus buat inovasi baru juga aromaterapi. Nah akhirnya juga kita lihat semakin kesini kan kita pada saat itu memang kita sudah mulai ada mungkin kayak Instagram dan segala macam, tapi belum terlalu jalan. Oh iya. Karena kan betul. Buat membuat konten juga kan nggak gampang gitu loh. Akhirnya juga kita memutuskan 2024 ini kan juga namanya kan orang banyak ngomong Gen Z nih, zaman milenial nih. Jadi otomatis kan banyak yang perubahan lah yang terjadi lah gitu loh. Jadi kita juga harus mengikuti zaman lah kayak gitu. Awalnya juga kita bingung kan, ini minyak gosok gimana ya kalau kita online ya? Kan namanya orang kan kalau misalnya ini kan dikatakan obat luar juga ya. Jadi kan orang maunya coba gitu loh. Sedangkan kalau kita online gimana cara orang nyoba? Kita ngomong ini bau, misalnya ada perpaduan antara bau minyak serai dan minyak kayu putih dan sebagainya macam, orang bilang baunya gimana ya? Gitu loh. Tapi kembali lagi kita juga selain online kita juga kadang-kadang offline juga. Jadi mungkin kita ngomong kalau mau online mau nyoba boleh nih, ada di outlet mana aja kayak gitu loh. Atau juga mungkin ya ada kesempatan mungkin juga bisa mampir, bisa main. Jadi biar bisa tahu rasanya kayak gitu loh. Aromanya kan kayak gitu. Tapi seru ya maksudnya yang dulu kan original ya, maksudnya dulu kan orang tuh masih original, tapi sekarang akhirnya menjadi sebuah kreasi combine itu kan tidak gampang sebenarnya. Benar. Ya, Kakak, nanti boleh cerita itu ya. Boleh. Oke. Nah, setelah perjalanan ya Kakak Richard mohon izin ya Kakak Adrian, perjalanan jatuh bangun itu ya, tapi itu kan akhirnya menjadi titik balik sebenarnya sehingga akhirnya bisa bertahan sampai di 2025. Apalagi dengan kondisi seperti ini, cuaca yang pancaroba seperti ini, aduh aku yakin ini pasti serbuan ini kencang banget ya, apalagi nanti udah muncul di Pro 4 ya. Oke. Nah, kemudian tantangan utama adalah mencapai itu FYP itu ya orang ngomong ya, sebagai manajer ini Kakak. Strategi konten spesifik apa sih sebenarnya yang sudah dan mungkin akan diterapkan untuk mengatasi tantangan ini, dan bagaimana peran riset keyword atau tren dalam proses kreatif di
PT Duta Maju Sejahtera ini? Jadi sebenarnya kita juga untuk konten kita sekarang akhirnya juga ada hire orang tersendiri ya. Jadi untuk konten itu ya kita buat sebisa mungkin yang menarik, tapi juga jangan sampai istilahnya senonoh lah kayak gitu loh. Jadi kan memang kalau kebanyakan kita lihat ya konten-konten yang tanda kutip gitu kan memang cepat banget viralnya. Langsung banget, naik. Cuman kan kita mikir tapi kan langsung naik, turunnya juga cepat. Betul. Kita mikir akhirnya kita bikin gimana caranya kita bisa bantu edukasi juga. Jadi selain mungkin konten-konten kan ada juga orang ngomong kesehariannya apa sih jadi gitu. Jadi kita juga mulai kembangin juga ke mungkin kalau ada contoh kayak lagi nyangkul sawah juga bisa juga kontennya lebih ke sekolah-sekolah. Jadi kan misalnya nih contoh ke kampus nih. Jadi aromaterapi bisa dipakai. Jadi kan teman-teman sekitaran juga akhirnya ini baunya apa ya? Kok beda nih baunya gitu loh daripada yang lain. Jadi di situ juga kita juga istilahnya kita juga ada inovasi tersendiri ya kita juga secara tidak langsung lah kita sebarkan ke teman-teman kayak gitu. Kakak Adrian kok bisa kepikiran sampai ke sana, itu gimana ceritanya? Awalnya sih gara-gara orang selalu gini, setiap kali aku jalan keluar orang ngomongnya gini, minyak gosok ini jompo gitu loh, minyak gosok ini bawa nenek-nenek gitu loh, bawa orang tua. Jadi kan kita juga mikir-mikir itu stigma yang udah terbangun dari awal ya. Benar. Dan pikirannya juga orang kan minyak gosok ini buat orang tua. Jadi minyak gosok juga orang taunya itu dari papa mamanya atau kakek neneknya gitu loh. Untuk zaman sekarang mah kalau oma-opanya. Bener, minyak gosok apa minyak gosok kan kayak gitu loh. Cuma kan minyak gosok ini sendiri kan juga manfaatnya cukup luas ya, sangat besar banyak, banget gitu. Betul. Cuman mungkin banyak orang yang belum mengetahui manfaatnya apa kayak gitu loh. Jadi juga di samping itu, kalau misalnya contoh nih kayak tadi Karjat ngomong ini lagi hujan, terus juga lagi perubahan cuaca. Nah itu juga salah satu anggapannya keunggulannya gitu loh. Jadi kan musim hujan ya pakailah minyak gosok. Kan lebih baik istilahnya Roman mencegah daripada mengobati kan. Sahabat Budaya tadi apa namanya Kak Adrian udah kasih ini ya tester ya, dan ini aku rasa hangat sekali loh di apa namanya di bagian sini. Aha. Jadi enak loh sebenarnya, ini bukan promo tapi bener ya. Makasih Kakak ya. Siap. Nah ini sebelum melaju ke pertanyaan berikutnya, PT Duta Maju Sejahtera ini pemberian nama, apalagi dengan Singa Laut ini pertama kali waktu didaftarkan mulus-mulus saja. Jadi ada cerita ini. Kita awalnya ini UD juga sih. Terus kan lama-kelamaan semakin kesini kan lihat peraturan pemerintahan kan maunya kita lebih terstruktur lah, lebih bagus lah gitu. Jadi akhirnya 2022 Desember kita memutuskan untuk ganti nama jadi PT kayak gitu loh. Kenapa duta? Ya kan seperti kita ngomong kan Indonesia juga punya dutanya. Jadi kita ya juga punya harapan lah besar juga kita bisa membantu merepresentasikan, mewakili lah juga minyak gosok kayak gitu sih buat Sulawesi Selatan juga. Kemudian Singa Laut ada cerita boleh? Singa Laut sih itu kembali lagi dari ceritanya itu dari ayah saya kan. Ayah saya kan umurnya sudah cukup senior lah istilahnya kan, dan juga di zaman dulu itu orang-orang sulit nih, jadi buat ngomong bahasa Inggris sekarang kan trennya banyak banget, rata-rata kan produk pakai bahasa Inggris dan atau mungkin bahasa-bahasa lain ya. Nah orang zaman dulu itu juga minim sosial media, minim segala macam. Mungkin waktu itu bilang nonton TV terus loh ini binatang apa ya, kok saya nggak pernah tahu ini binatang apa, tahunya dulu anjing laut. Nah kok dilihat ini kok lebih beda. familiar kan anjing laut. Bener. Terus kok dilihat kok beda ya gitu loh. Akhirnya apa ini, cari tahu dia, akhirnya Singa Laut. Jadi waktu itu coba deh daftar deh merek Singa Laut, ada nggak orang ngambil, ternyata nggak ada. Akhirnya nama mereknya Singa Laut. Langsung tancap gas ya. Betul. Oke. Ya, nah kemudian Kakak selain konten organik ini apa namanya kebutuhan post iklan. Nah, bagaimana Kakak ya dengan usaha PT-nya ini bisa menyeimbangkan anggaran iklan misalnya paid ads dengan pertumbuhan organik di TikTok atau Instagram dan metrik. Nah, apa yang digunakan untuk mengukur efektivitas biaya iklan-iklan tersebut? Jadi sebenarnya gini, kita kan juga udah mencoba awalnya kan. Jadi kita coba tanpa iklan dulu nih. Nah, untuk kemarin saya coba, karena kita kebetulan kan kita bikinnya akun bisnis ya. Jadi ternyata akun bisnis itu banyak hal yang tidak istilahnya tidak semudah akun biasa gitu loh. Jadi terkadang ada hal juga backsound yang nggak boleh, kadang juga ada konten yang mungkin harus diperbaikin. Jadi cukup ketat ya dari TikTok sendiri ya. Jadi kita akhirnya kemarin
coba konsultasi juga sih, coba tanya-tanya ke teman-teman. Akhirnya katanya coba ads aja nggak apa-apa, ads tapi diambil yang paling murah aja dulu kayak gitu loh. Jadi ya kita juga kemarin coba juga, awalnya kan kita coba juga ya masih gini-gini aja, kita bingung kok nggak naik ya viewnya dulu. Pernah sih sampai juga FYP juga pernah, tapi kayaknya nggak sesering itu gitu loh. Kan algoritmanya kan juga berubah-ubah terus ya. Kita kan harus tahu juga tren sekarang gimana. Kadang kita juga ngikutin juga belum tentu FYP loh. Betul. Ya gitu. Jadi kan kita bantu ads pun juga ya kita ambil yang seminim mungkin sih, karena kan kita harus tahu, kita harus coba efektivitas ads ini gimana sih gitu loh. Akhirnya kita mulai coba dari kecil-kecil sih, dari yang paling murah lah istilahnya. Jadi view kita itu jadi naik kayak gitu sih. Oke. Nah tadi kan Kakak Adrian sempat singgung mengenai bahkan back sound aja itu kan. Benar. Ini sampai sedetail itu Kakak? Sedetail itu, jadi benar-benar kalau ada konten kita mungkin yang melanggar dari aturan dari TikTok juga bisa di take down kayak gitu loh. Take down berarti hilang atau? Bisa jadi hilang juga, atau bisa jadi sebelum upload juga nggak bisa upload juga kayak gitu sih. Tapi jarang sih jarang. Oke. Misalnya hilang gitu, terus misalnya kita mau bikin kembali itu udah nggak bisa lagi atau gimana? Mungkin kita harus ikutin daftar lagi atau gimana? Kalau untuk akunnya sih enggak, cuma ke videonya sih, lebih ke videonya kita atur lagi nih, kira-kira ya nggak boleh dari TikToknya apa sih, mungkin backsoundnya mungkin menjiplak lah hak cipta orang lain contoh, jadi dia bilang nggak boleh, cobalah pakai sound yang lain, itu agak sulit sih kadang. Maksudnya sound ini maksudnya apakah memang dia harus memang sudah ada ketentuannya tersendiri atau gimana? Kadang kita bisa milih sih, kita bisa milih soundnya, tapi pada saat kita mau upload kadang nggak bisa, jadi soundnya nggak keluar kayak gitu loh. Oh, kok bisa seperti itu? Nah itu kayaknya aturan dari TikTok juga sih. Jadi makanya kalau soundnya nggak keluar ya kita harus hapus, baru kita ganti lagi sih kayak gitu. Para musya bikinnya nih udah ini ya sudah. Bener. Udah waktunya udah, sampai ini ya biasa sampai sudah begadang misalnya ya. Iya, betul. Tapi pas begitu di-upload, kok bisa nggak keluar gini musiknya. Gitu cuman gambar doang, kegiatan doang tapi musik. Nah, berarti baru timbul pertanyaan nih. Seberapa pentingkah back sound itu mendokrak, maksudnya membuat sehingga sebuah alur cerita itu menjadi sesuatu yang menarik? Kalau menurut Kakak Adrian sendiri secara pribadi gimana? Jadi back sound ini sebenarnya gini, kita kadang mau pakai yang FYP punya kan. Jadi sebenarnya back sound juga kita. Berarti mereka udah siapkan? Udah ada template-nya, beberapa udah ada template. Mungkin juga ada orang yang upload atau gimana, saya kurang juga ngerti ya sistematisnya. Berarti kalau sudah ada yang upload berarti kita udah nggak bisa ini lagi? Nggak apa-apa sih, cuma maksudnya dalam rangka gini, ada yang benar-benar yang boleh, ada yang enggak. Ya itu kan kita juga bingung yang mana gitu loh. Kita juga kadang bingung. Dan juga TikToknya ini juga, kadang gini kita udah bikin video yang panjang nih, yang tertata, yang bagus, karena malah viewsnya juga kecil. Malah video yang misalnya contoh nih yang nari-nari doang, pegang produk malah bisa lumayan. Kita juga kadang, wah gimana nih sebenarnya. Yang bagus bukannya cerita panjang, dalam arti kata panjang ini 30 detik aja ya. Gitu loh. Tapi kadang yang cuman goyang-goyang aja malah yang lebih tinggi yang naik gitu loh, bener. Oke, paham. Nah, kemudian selain TikTok dan Instagram, nah apakah Kakak Adrian dengan PT Duta Maju Sejahtera ini merencanakan integrasi dengan saluran e-commerce lain seperti misalnya marketplace besar seperti Shopee misalnya atau Tokopedia. Nah, kemudian bagaimana Kakak melihat peran sinergis dari berbagai saluran digital dalam strategi penjualan di perusahaannya Kakak ini? Jadi sebenarnya juga selain e-commerce, sebenarnya kita juga menyediakan platform seperti website sih. Jadi website kita kan sudah.com ya. Oh, sudah.com. Sudah.com. Wah, jadi keren kan tuh. Supaya gini, informasi yang kita sampaikan itu benar-benar real gitu loh. Karena mungkin ada beberapa orang yang pakai masih blogspot dan sebagainya macam. Sebenarnya sih boleh, tapi kan kita lebih menyarankan kenapa .com. Kita terpaksa harus bayar domain sendiri dan sebagainya macam, nggak apa-apa. Tapi itu kan membuat perusahaan kita lebih bonafit lah istilahnya, kayak gitu. Jadi dari kelasnya naik ya. Benar. Jadi dari website itu kita bisa linkkan ke WhatsApp kita juga langsung kayak gitu loh. Nah selain itu juga kemarin sih kita Tokopedia, mungkin kita sektornya masing-masing juga ya. Kita sih Shopee juga ada, tapi kita belum daftar ke mall kayak gitu. Karena mungkin sistemnya masih ribet dan segala macam. Karena kan kita upload berkas dan segala macam, minta tolong nih ada rekan uploadin, tapi mesti minta misalnya contoh mereknya nih sesuai namanya siapa yang terdaftar dan segala macam. Jadi cukup
cukup lumayan ribet ya kayak gitu loh. Oke. Karena mungkin untuk menembus itu mungkin apa namanya ada apa namanya begini Kakak. Misalnya sebelum menembus ke yang kita inginkan misalnya ya. Kalau ada salah satu saja yang tidak di apa namanya tidak dipenuhi itu apakah bisa gagal atau gimana? Nggak bisa sih, jadi gagal. Jadi kayak berkasnya itu dikembaliin lagi. Oke. Kita harus lengkapin lagi. Tapi ceritanya ini udah lengkap nih ceritanya, Iya. udah lengkap nih ceritanya. Terus tiba-tiba mereka bilang tolong dong ditambahkan ini apa segala macam, itu pernah gak sih Kak? Pernah, malah kita pernah sempat daftar dulu kan, kebetulan merek ini kan kita kan sudah haki juga. Oh wah, Itu oke. juga sudah haki, Berarti udah aman lah. Betul, sudah aman. Jadi haki ini kebetulan nama ayah saya. Jadi yang upload itu juga harus pakai KTP nama ayah saya. Oh begitu. Jadi kalau misalnya mau diwakilin pun juga harus bikin surat pernyataan dan sebagainya macam bahwa ini diwakilkan oleh nama tersebut. Jadi cukup ribet sekali gitu. Jadi perjalanan ketika misalnya dari Papa ke Adrian. Jadi kalau hakinya sendiri sih tetap nama Oke. Yang pertama. Orang tua, benar. Oke. Berarti aman ya? Aman. Cuman ini yang susah, yang repotnya itu kan kebanyakan ini kan semua sudah aku yang ngurusin ya. Oke. Jadi rata-rata ya aku gunain nomor teleponku, gunain KTP ku juga dan sebagainya macam. Jadi agak ribet soalnya gini yang memang nama perusahaan kan juga ada nama ayah saya juga di dalamnya. Cuman yang lebih sering tampil itu saya kan. Jadi repotnya itu ketika kita mendaftarkan ada beberapa berkas itu yang contoh NIB dan sebagainya macam kan sudah nama saya kan. Nah itu ini berlawanan, hak cipta, hak merek ini nama ayah, NIB nama saya. Jadi dari pihak Shopee menganggap ini nggak sinkron, nggak sama gitu loh. Tapi kan maksudnya di situ udah jelas turunannya nih, Papa ke anaknya. Nah mereka mungkin nggak mau tahu ya, mereka lu siapa, gue mana ngerti kayak gitu kan, istilahnya kayak gitu loh. Jadi mungkin harus ada kakak dan sebagainya macam. Nah kemarin kita merasa cukup ribet kan, jadi kita pikir juga di online kan kita sudah cukup lumayan sih, tapi belum yang se-boom itu kan. Jadi kita mikir gak apa-apa deh kita jalanin yang biasa dulu, sambil step by step nanti kita mikir lagi gimana. Karena kan untuk menembus market itu. Bener, karena kan Shopee juga kan kalau di mall kan jujur admin fee-nya kan cukup tinggi. Betul. Tinggi banget sekarang. Iya. Oke. Tapi nggak usah ini ya. Maksudnya jangan patah semangat Kakak ya. Betul. Siap. Pasti bisa, pasti tembus itu. Siap, ya. amin. Ya, masa tapi kan foto sama ya. Iya, foto sama dong. Iyalah. Aduh, tapi aku yakin pasti ini, maksudnya pasti bisa sampai ke sana ya. Siap. Nah, nanti kita bantu dalam doa semoga apalagi nanti udah muncul di Pro 4 ini. Aku yakin pasti setelah ini pasti gempuran apa namanya pesanannya pasti akan semakin banyak lagi ya. Amin. Oke, nah Kakak Adrian, keuntungan e-commerce adalah kecepatan pengembangan produk ya. Betul. Nah kemudian bagaimana PT Duta Maju Sejahtera ini memanfaatkan data dan feedback langsung dan kemudian komentar atau ulasan di platform digital untuk inovasi produk minyak gosok cap singa laut di masa depan. Jadi mungkin gini sih, untuk keuntungan sendiri kan kita juga bisa tahu, mungkin ada beberapa orang yang ngomong kayak langsung sih komentar produkmu mungkin kurang gini dari segi packaging dan sebagainya macam. Jadi atau mungkin ada beberapa produk yang ternyata segelnya kurang bener, jadi kita bisa memperbaiki lagi istilahnya produknya kita. Terus juga keuntungannya adalah ya kita bisa lebih cepat sih menyampaikan informasi, karena kan kadang kita berbicara belum selesai bicara orang udah pergi, jadi informasi yang kita mau sampaikan itu tidak terdengar lah secara full lah. Malah bisa jadi salah sangka, ini apaan sih kayak gitu loh. Oke. Iya, tapi perjalanan maksudnya akhirnya membentuk Kakak sebagai real fighter sebenarnya ya. Benar. Oke, mau dihadapkan dengan apapun udah tahu nih. Iya, karena memang ketika misalnya kita tidak pernah menjalani itu, kita akan ini gimana caranya ya? Tapi maksudnya ketika Tuhan mengizinkan kita untuk ada badai di depan sana, dia kan nggak mungkin biarkan kita jalan sendiri Kakak ya. Betul. Oke, pasti tangan kita akan dipegang. Oh ini loh jalannya. Betul. Gitu. Walaupun jatuh bangun tapi akhirnya ini udah ada nih. Nah pertanyaan yang baru muncul adalah ini kan apa namanya kita lihat ada simbol-simbol budaya gitu ya. Betul. Apakah memang ini sengaja diangkat supaya maksudnya ini loh Sulawesi Selatan kita? Jadi kan kita kembali lagi kan, kita Makassar ini Sulawesi Selatan kan
identik nih dengan minyak gosok kan. Jadi kita juga memperkenalkan lah istilahnya. Jadi minyak gosok ini merupakan suatu budaya kita. Kita akhirnya juga menyampaikan juga bahwa Sulawesi Selatan itu bukan cuma Makassar, kita juga ada Toraja. Jadi betul. budaya Toraja kan kita tahu budayanya itu sungguh luar biasa ya. Dia kebetulan saya juga pernah ke Toraja ya. Oh, oke. Jadi benar-benar Kapan terakhir ke Toraja, Kakak? Tahun lalu sih kayaknya. Tahun lalu. Oke, aku nanti Desember cuti mau ke sana lagi. Wah, mantap. Jadi Toraja ini kan punya budaya tersendiri ya. Jadi kita juga pakai yang namanya nih, kita simbolnya kita pakai patedong kayak gitu. Iya. Apalagi di sana kan punya istilahnya kerbaunya yang betul. dari tempat lain istilahnya kan. Gitu loh. Jadi kita ingin juga mengangkat bahwa Indonesia ini sebenarnya, jadi kita bicara Indonesia ya. Indonesia ini luar biasa banget gitu loh. Apalagi terutama kita di Indonesia Timur, Sulawesi Selatan sih kayak gitu. Ih, keren sekali Kakak. Oke, kalau gitu closing statement apa yang ingin Kakak sampaikan untuk semua yang mendengar kita saat ini? Mungkin teman-teman sekalian mungkin baru mendengar ya. Jadi mungkin tidak semua mendengar tentang cap singa lautnya. Jadi kita minyak gosok cap singa laut. Kita juga sudah Balai POM, sudah halal, kita juga sudah aman semuanya. Jadi apalagi perubahan cuaca nih, kadang tidak menentukan. Betul. Jadi lebih baik nih daripada mungkin bapak ibu yang punya anak yang tidak ingin lah, istilahnya kan banyak nyamuk, banyak genangan air, bisa jadi demam berdarah kan. Kita takutnya kan demam berdarah kan. Jadi mungkin anak-anaknya yang dicintai itu bisa digosok minyak gosok. Jadi pada saat main di luar, jadi nyamuk terhindar lah istilahnya seperti itu. Dan mungkin juga buat teman-teman yang mungkin kurang suka ya dengan baunya, karena kan memang ini kan minyak gosok ini kan lebih tradisional lah baunya. Kita juga ada aromaterapi nih. Aromaterapi kita ini ada 9 varian nih, macam-macam baunya gitu. Jadi yang mulai dari bau-bau istilahnya kayak bau anak muda nih, lebih ke mungkin suka yang bau manis, bau buah-buahan, kita ada kayak gitu. Nah, ada yang mau bergabung, Oman, kalau kita mau terima dong lewat WA kita. Oman, ada yang mau gabung lewat WA. Oke. Ya, Kakak Fatma selamat siang. Iya. Selamat siang sama. Selamat siang juga. Iya. Bertanya ini. Boleh. Kakak ini sudah tidak tahu tidak apa. Apakah itu minyak gosoknya bebas dijual di apotika? Baru juga saya dengar ini. Saya penasaran ini. Sudah ada di apotik? Oke, itu saja. Untuk minyak gosoknya kita sudah ada di apotek sih juga. Jadi kita juga ada di beberapa supermarket lokal ya kayak gitu. Tapi memang belum secara lengkap. Tapi untuk apotek-apotek yang misalnya di kayak Jalan Yosudarso, Sulawesi, terus juga toko oleh-oleh kita itu sudah ada sih juga. Bahkan sempat mungkin kakaknya nih mau keluar kota nih atau kemana gitu, lupa bawa, bisa juga beli di bandara. Kita udah ada di bandara juga. Oh, asik. Oke. Wah, keren nih. Berarti udah ini ya, marketnya berarti udah kemana-mana ya? Lumayan. Nah, Kakak ada nggak yang musuhnya yang sampai saat ini musuhnya bukan cuma di seputar Makassar tapi udah sampai ke luar Makassar? Ada sih beberapa kadang dari Kalimantan yang mesen, ada yang juga dari NTT, ada kadang dari Jawa Barat juga, kayak gitu. Oke, nanti setelah ini bukan cuma dari Indonesia tapi luar Indonesia juga ya. Oke. Kak Kadir makasih ya. Siap. Kasih juga Kak. Nanti kalau ada cerita-cerita terbaru kita undang main ke sini lagi. Boleh, Oke, dengan sesuatu yang lebih istimewa. Siap. Ini udah istimewa tapi akan lebih istimewa lagi. Siap. Kakak semangat terus ya. Siap, makasih Kak. Nggak usah takut kok, pasti jalannya pasti akan, kalau jalan ini pasti Tuhan akan buka jalan supaya semuanya bisa lancar. Amin. Salam buat keluarga. Siap. Terima kasih udah main-main ke RRI Makassar ya. Siap. Apalagi dengan cuaca seperti ini, aku yakin sekali lagi lewat Pro 4 ini gempuran yang cari produk Kakak akan semakin banyak ya. Amin. Oke, Kakak terima kasih ya. Oman juga makasih. Sahabat Buaya terima kasih. Semoga perbincangan kita hari ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Richard pamit, tapi masih terus menemani sampai jam 6 sore nanti ya. Oke, kita pamit ya. Terima kasih banyak. Tadi kan udah singgung mengenai Toraja. Kayaknya enak nih kalau siang-siang ini kita dengar lagu Toraja dulu.